Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya Mas Daud. Baik, sikap berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang membaca doa, kita membaca doa dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelum memasuki materi, kita lebih baiknya kita absen terlebih dahulu. Mas Daud Ahyari, Hadir, Pak. Aska Nazim, Hadir. Muhammad Fauzan, Hadir, Pak. Imam Sinadria. Hadir. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi sabar ya. Ya. Sabar, pengertian dari sabar adalah suatu sikap atau menahan emosi atau keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang tidak dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi sikap kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh individu atau seseorang. Ini adalah dalil yang kita disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala yang baca, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Yang selanjutnya yaitu hikmah sabar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang bersabar. Nah, ini lagi satu persatu anak-anak akan saya suruh baca ya. Nah, ya mulai dari Mas Imam. Yang pertama, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan barang siapa yang bersabar, pasti Allah akan memberikan nikmat yang banyak pada orang-orang yang bersabar tersebut. Yang kedua, silakan Mas Fauzan. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Ya, ayat yang dibacakan Fauzan itu, Mas Fauzan tadi, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang bersabar itu, setiap orang yang bersabar dan mendapatkan musibah itu pasti Allah memberikan pertolongan kepada mereka ya. Yang selanjutnya, Mas Aska. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Al-Furqan ayat 75. Ya, yang di ayat yang dibacakan Pas Aska tadi, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan tempat tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selanjutnya Mas Daud. Baik, pahala tidak terbatas. Oke, ayatnya qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum alladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
Ya, ayat yang dibacakan Mas Daud tadi tentang orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dan sangat banyak dan tanpa terbatas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nanti Bapak akan diberikan membagi kelompok dua, jadi dua kelompok. Yang pertama Mas Daud sama Mas Aska akan akan menjawab manfaat mempelajari sabar. Yang kedua yaitu Mas Fauzan sama Mas Imam akan menjawab apa hikmah di balik kesabaran. Bapak kasih waktu 1 menit. Easy. Ya, silakan. Nomor 1. Manfaat mempelajari sabar. Yang pertama, tentunya memberikan ketenangan pada tubuh dan pikiran. Ya. Kemudian dapat menikmati proses. Ya. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan tempo dengan lingkungan. Oh iya. Terus yang selanjutnya membuat hidup kita menjadi lebih damai. Ya. Kemudian menjauhkan kita dari segala macam penyakit hati. Ya, benar. Yang selanjutnya nomor 2. Hikmah di balik kesabaran. Yang pertama, sabar merupakan ciri orang takwa yang akan menyebabkan selalu dicintai dan didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar akan membawa seseorang bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa dan mendapatkan imbalan surga. Yang ketiga, sabar akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan balasan luar biasa kepada orang-orang yang sabar berupa pahala yang lebih baik tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan mereka yang menginfakkan apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Yang terakhir, terbebas dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk menjauhkan siksa api neraka kepada orang-orang yang beriman, yang sabar, benar, taat dan menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Enggak ada, Pak ya? Ya, kita akhiri. Semoga pembelajaran sabar hari ini kita dapat memanfaatkan sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah, amin. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.